dan salah satu contoh hasil karyanya yang amazing banget adalah di XC60 ini. Nah, ini belakangnya tampilannya khas Volvo ya, jadi dari zaman dulu selalu lampunya dari atas begini. Tapi halo sobat Toko Mobil, welcome back to Surabaya Series. Koko Timothy Rubino hari ini kedatangan first time thank you pemiliknya, Volvo XC60 XC60 tipe mesin yang T8 all wheel drive. Jadi bener-bener mobil yang gila banget. Pokoknya yang penasaran dengan mobil kali ini, ikutin terus video ini sampai habis karena bakal menarik banget. Oke, mobil yang hadir dengan segudang teknologi, terutama ini udah 2022, jadi udah improvement ya. Jadi sedikit yang belum tahu, Volvo itu adalah merek Swedia. Dulu lama banget ada di Indonesia dan dulu sangat bulletproof ya. Terkenal beberapa mobil seperti kalau nggak salah Volvo 970 itu benar-benar terkenal mobil yang awet banget. Serta Volvo terkenal salah satu merek mobil di dunia yang paling aman mobilnya. Jadi kalau tubrukan itu sangat jarang menghilangkan nyawa, bahkan benar-benar sangat crash proof lah ya. Karena ditabrak itu bola-balik kelihatan mobilnya yang nabrak yang hancur atau yang ditabrak yang hancur, Volvo-nya tetap aman. Nah, itu ciri khasnya Volvo. Nah, masuk ke tahun era 2010 ke atas, Volvo udah masuk ke mesin turbo serta digabung dengan hybrid dan terus didevelop, dan salah satu contoh hasil karyanya yang amazing banget adalah di XC60 ini. Nah, kita lihat dulu mobilnya. Jadi bentuknya putih, cakep banget. Interiornya tuh khas bener-bener Eropa yang simple tapi kerasa mewah dan tetap kerasa ada balutan seninya ya. Jadi bentuk-bentuknya, materialnya nih kita lihat ya, bener-bener ini kayak brush aluminium asli ditambah dengan bahan-bahan kulit. Dan yang terkenal banget adalah audionya. Jadi dari Bowers & Wilkins, bener-bener tuh kelihatan speakernya cakep banget. Dan Koko sempat keluar negeri beli TWS ya, jadi True Wireless-nya Bowers & Wilkins, dan itu bener-bener enak banget suaranya. Dan hari ini terulangi tapi dengan skala di dalam satu mobil. Sayang banget takut kena copyright, Koko nggak bisa dengerin. Mungkin sobat main ke TikTok atau Instagram, Koko akan upload sedikit beberapa detik scene gimana suara audionya, bener-bener gila. Dan mobil ini memang audionya mendapatkan penghargaan lebih enak dibanding BMW seri 7 maupun S-Class sekalipun atau Bentley sekalipun. Ini adalah salah satu audio terbaik bawaan pabrik mobil yang ada di dunia, salah satu yang terbaik. Jadi sampai belakang, aduh, speakernya semua bener-bener nggak paham. Nah, ini belakangnya tampilannya khas Volvo ya, jadi dari zaman dulu selalu lampunya dari atas begini, tapi dibentuk dengan jauh lebih modern. Terus pastinya dia full elektrik dong, tailgate-nya. Bagasinya gede banget. Mobil ini kalau secara size mungkin kalau di Jepang itu lawannya si RV atau RAV4, kalau di Eropa mungkin lawannya setara Mercy GLC atau BMW X3. Dan mobil ini pastinya menempatkan diri sebagai lawan dari Eropa, meskipun sebenarnya di negara asalnya nggak semahal BMW maupun Mercy dengan drivetrain yang setara ya sobat. Oke, kita mau buka ruang mesinnya, dan di dalam itu bener-bener Koko bisa bilang kayak tech fest ya, technological fest, alias di dalam itu bener-bener kayak festival teknologi banget gitu. Layarnya bagus, layar tengahnya bagus, bener-bener minim, tombol banget. Pokoknya mobil ini gila banget. Tuh, bisa buka segitu gedenya. Aduh, mesinnya kecil, 2000 cc. Nah, dia ini punya seingat Koko ya, dia punya turbo charge dan juga super charge. Pokoknya mesin ini sekarang di mobil ini menghasilkan sekitar 300 horsepower, torsi sekitar 400 Nm, tapi dia punya motor listrik yang gede banget. Yang tadi aku bilang, mobil ini tuh technological fast banget. Nah, aku mau jelasin ini agak sedikit rumit dan nggak umum ya. Nah, jadi dia ini plug-in hybrid, jadi PHEV. Nah, apa itu plug-in hybrid electric vehicle, PHEV? Nah, dia ini punya baterai. Nah, kalau versi yang udah di-update di 2022 seperti unit ini, itu punya baterai sekitar 18,8 kWh, alias ukuran baterainya di mobil ini meskipun punya mesin bensin itu hampir sebesar Wuling REV yang standard range. Bayangin. Nah, dengan baterai segitu dia itu bisa jalan sekitar 70 sampai 80 kilo klaimnya tanpa menyalakan mesin bensin sama sekali. Nah, di sini kamera boleh ke sini. Di sini tuh ada, di belakang kanan seperti biasa ada bensin, tapi di sini bisa ngecas. Yes, jadi ini hybrid yang bisa di plug in, bisa dicas di rumah, dan kita bisa setiap hari, misalnya kita cuma commute ke kantor, nganterin anak sekolah di bawah 50 kilo,
kita bisa nggak usah nyalain, nggak usah pakai bensin sama sekali dari mesinnya dia. Jadi cukup pakai motor listriknya yang punya horsepower 150 dan torsi sekitar 300 Nm. Nah, yang lebih gila lagi, kita nggak perlu nyalain mesin bensin nih misalnya untuk commute sehari-hari. Terus kalau kita keluar kota, range-nya udah habis, kita nyalain mesin bensin. Nah, kalau digabung tuh, power baterai masih ada, bensin ada, kita injek full di model hybrid atau model sport. Dia tuh punya kombinasi horsepower tuh 450-an horsepower dan torsi kombinasinya 700 Nm. Yes, karena dia bukan hybrid yang seperti biasa. Kalau hybrid biasa ya kenapa sih kayak Toyota nggak ada figur torsinya? Karena dia itu menggabungkan power listriknya disuplai dari mesin. Jadi otomatis power mesinnya sendiri itu terpotong ketika dia mensuplai listrik full, sehingga nggak bisa ditambah gitu aja. Tapi beda sama yang ini. Ini dia punya baterai yang serius, baterai yang benar-benar gede 18 kWh tadi sekitar. Nah, itu bisa jalanin full motor listriknya plus mesinnya bisa berjalan full sendirian. Jadi bisa ditambahkan 300 per 150 horsepower, 450 horsepower, 400 Nm ditambah 300 Nm, 700 Nm. Gila banget. Nanti kita akan coba gimana sih powernya dia kenyataannya, bener nggak kerasa kayak 700 Nm, nanti kita buktikan. Oh ya, mesin dia ini melintang ke sampingnya, jadi dia tuh mesinnya front wheel drive, tapi mobil ini sebenarnya punya arsitektur all wheel drive, jadi dia juga harusnya punya gardan dan juga punya motor listrik. Ini kelihatan orange-orange, kalau udah kelihatan orange-orange di depan ini biasanya ada inverternya motor listrik yang mengatur ya regulasi lah antara baterai, alternator, motor listrik, pengereman regeneratif dia juga punya untuk ngecas balik ke baterai. Pokoknya mobil ini sekali lagi technological fast banget. Nah, ngomongin kondisinya bener-bener tuh seperti baru banget. Volvo XC60 T8 Recharge. Jadi T8 tuh pertama kali keluar, T8 tuh gini, kalau Volvo tuh punya T4, T5, T6 gitu ya. Jadi kayak BMW itu 320, 330 gitu, 340. Jadi itu menandakan level power atau level tenaga mesin yang dimiliki mobil. Nah, T8 Recharge artinya 8 tuh udah power yang tertinggi, tapi recharge karena dia bisa plug-in hybrid. Nah, kali ini videonya agak panjang karena banyak banget bahas teknologi dari mobil ini. T8 all-wheel drive recharge. Oke, sekarang kita mau lanjut di dalam. Kita mau tunjukin gimana sih teknologinya, gimana sih rasa jalannya. Let's go, kita nyetir bareng. Oke, sebelum aku nyetir, karena tadi aku bahas teknologi terus, mohon maaf ya ini agak kotor, apalagi kena matahari. Bener-bener ini cuman kita semua dari layar ya sobat. Kita bisa tuh atur driving, sound system, connectivity, semuanya dari layar. Dan ini Google Base ya, Google Base. Kemudian yang gila juga audionya, ini lengkap dari Bowers & Wilkins dan semewah itu, suaranya seenak itu. Di sini juga Bowers & Wilkins semua tertera banget semua. Tuh, sampai di semua pintu dan audionya lengkap sampai pintu belakang seluruh mobilnya. Kemudian kita start stop engine benar-benar simple. Di sini cuman tinggal puter aja. Kemudian ini kayak kristal, benar-benar itu Swedennya kebaca. PRND, jadi benar-benar joystick kayak BMW. Ngomongin odometer, dia baru tuh setahun cuman 1000 kilo ya jalan, 2100 km sobat. Tuh dengan setir Volvo-nya yang kita tuh kayak pakai bahan Sweden kan merek IKEA ya sobat. IKEA itu merek Sweden, kayak kerasa banget, kayak simple tapi berkelas dan berkualitas. Oke, kira-kira jadi dua layar ini yang akan selalu memandu kita tiap hari ketika kita tuh nyetir Volvo XC60 ini. Itu sih seputar interior. Kenapa aku tunjukin kali ini nggak langsung dari POV driving, karena ini penting banget dan keren banget untuk ditunjukin juga. Oke, kita lanjut nyetir. Oke, kita udah di dalam. Tadi aku udah jelasin juga ya berapa detail tentang interior. Wah, full in electric mode. Di settingannya dia aku tunjukin di layar tengah, itu kita tuh bisa milih mau pure. Jadi kalau pure, mode pure itu artinya dia hold hanya di electric power. Jadi mesin bener-bener mati. Tuh, suitable for daily driving. Jadi buat komuter sehari-hari, dia menganggap paling enak itu pakai listrik total, apalagi listriknya masih banyak. Ini sekarang baterai sedikit di bawah 3/4 ya menurut indikator, dan masih ada 56 kg. Kerasa kayak nyetir mobil listrik sih emang. Torsinya juga 300 Nm kan ya, jadi lebih dari cukup banget. Dan karakternya emang lebih gede di torsi ketimbang horsepower kan tadi motor listriknya. Wah, naikannya pas banget ya, empuk kerasnya tuh pas banget.
Jadi ketika ada yang gede itu kayak dia cukup empuk, tapi kita masih dapat sense of controlnya gitu. Dan Google Maps di tengah koko itu di power oleh Google, jadi benar-benar kayak kita lihat Google Maps di handphone atau iPad atau tab atau komputer kita, detail banget. Dan punya apa ya, navigasinya benar-benar detail tuh, arahnya aja belok-beloknya persis sama ya arah depan mobilnya ngadep mana gitu sobat. Nah ini kita masih di mode pure, jadi masih 150 horsepower-an nih kira-kira ya. Aku masih belum nyalain mode power. Ada juga mode off-road, ada juga mode constant all-wheel drive, bayangin. Jadi all-wheel drive-nya nyala terus. Jadi kalau elektrik pasti kan garden di detach, pure dia electric drive-nya doang nih, jadi front-wheel drive nih. Oke, kita nyalakin power sekarang. Wah, langsung ganti tachometernya. Yang tadi power doang, sekarang jadi RPM. Ini dia pakai 8 percepatan by the way, tadi aku lupa sebutin. Transmisi dia 8 percepatan, punya motor listrik, punya turbo dan supercharge kalau aku nggak salah ingat ya. Tapi dulu tuh dia punya turbo and supercharge, kemudian diupdate sama T8 recharge ini, aku nggak tahu masih dipakai nggak supercharge, yang pasti masih pakai turbo. Enak, tapi mobil ini enak sobat. Beda sama Jerman ya. Karakteristiknya lebih mirip ke arah kayak kita naik Pusho ya. Aku nggak bisa jelasin secara kata-kata, tapi mungkin yang punya Pusho modern ini mirip, cuman jujur ini lebih solid secara bandingan, secara rebound itu kerasa lebih mewah, lebih dewasa, kayak lebih gede gitu rasanya gitu sobat. Ini mesinnya standby terus nih, tapi kalau di mode power nih enak ya. Kalau tadi yang waktu listrik kerasa halus, ini bensinnya juga halus. Ini kita kick down kan. Oh my god. Oke, 90, 100, cuman 4 detikan ya ke 100. Oh no. Kerasa 700 Nm. Tuh, aduh kaki-kakinya enak banget. Ini kita ke salah satu jalan paling rusak di Surabaya Timur. Enak banget. Mantep banget bandingannya. Wah, gila ya. Salah satu mobil yang bikin pengen ya ini nih. Gak kalah sama Jerman, enaknya untuk dipakai sehari-hari. Udah ya, tadi kerasa powernya, kita kembali ke mode hybrid ya. Nah, mesin langsung mati. Sedikit, mesin halus banget kedengeran, tapi begitu mati makin halus lagi. Ini pure listrik. Getaran sih nggak ada sama sekali ya, cuman ada sedikit suara mesin ini, pastilah mesin. Tapi begitu kita masuk hybrid, kita cuman injek gas sedikit dan memang listriknya masih banyak. Dia pure pakai motor listrik doang. Audionya gila. Audionya kayak di konser, bener serius. Oh my god, gila banget. Udah, aku terkesima sama mobil ini, first time juga dihadirkan oleh pemiliknya. Thank you, pemiliknya udah trust kita. Volvo XC60 T8 Recharge all-wheel drive. Harganya berapa kok cek di kolom deskripsi seperti biasa. Dan jangan lupa titip jual kuku mobil seperti pemiliknya hari ini, 0 rupiah, benar-benar gratis. Nggak usah bayar apa-apa. Nanti kalau mobilnya sold, cukup bantu kasih tim kita success fee. Kalau nggak laku, 0 rupiah. Tunggu apa lagi, tim kita standby di Surabaya dan Jabodetabek. Dan di luar dua area tersebut silahkan request, karena kita juga kadang-kadang punya series yang ada dari luar kota. Sekali lagi kita masuk mode power, kita injek. Gila powernya, udah 100 kayak begitu doang. Oh my god. See you next time di Volvo menarik lainnya. Bye bye.